Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku para pemirsa El Cinta TV yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan Risalah Iman ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang diuji dengan kekurangan harta, mudah-mudahan diberikan kecukupan. Yang memiliki hajat yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa El Cinta TV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan satu tema ataupun tajuk yang berkenaan dengan 7 unsur untuk meraih ataupun mencapai kemenangan. Para pemirsa yang berbahagia, pada hakikatnya hidup ini kita ini sedang berlomba. Tidak hanya yang muda, yang tua pun, laki-laki dan perempuan, terutama yang tadi sudah dikenakan beban hukum ataupun mukallaf ya, mumayyiz hukum agama, kita sedang berjuang, sedang fastabiqul khairat, sedang berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Nah, karena kita ini sebagai peserta perlombaan, maka tentu semuanya menginginkan ataupun di antara kita harus ada keinginan untuk keluar menjadi pemenangnya dalam perlombaan tersebut. Jadi memang kalau di setiap pertandingan ya pasti orang motivasinya apa? Menang ya. Kalau dalam olahraga misalkan badminton misalkan ya, ketika dia bertanding pasti dia ingin menang dalam pertandingan itu. Bahkan pendukungnya ya, supporternya juga menginginkan orang yang didukungnya itu ya, ataupun pemain idolanya itu menjadi menang kan begitu. Itulah dalam pertandingan. Nah, hakikatnya ya, pertandingan ataupun perlombaan yang sejati itu adalah bagaimana kita meraih kemenangan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya, oleh sebab itu ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas ya as-sab'ah al-anasir lil falah, yaitu 7 unsur, 7 faktor bagaimana kita bisa meraih kemenangan yang selama ini kita cita-citakan, yang selama ini kita mimpikan. Apa 7 unsur itu? Kita akan fokus pada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 45 sampai ayat 47. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ri'a'an nas wa yasudduna 'an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, coba kita lihat, kita simak ayat ini. Ini seruan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ini tentu ayat ini kaitannya dalam konteks peperangan yang pada waktu itu sudah mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kaum muslimin diperangi oleh pihak musuh. Maka kemudian salah satu jalannya adalah ya melakukan perlawanan, yaitu perang ya, supaya kita tidak diintimidasi ya, kaum muslimin tadi tidak diintimidasi dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan orang-orang yang jahat. Maka di ayat itu agar menjadi pemenang ya, yang pertama adalah as-sabat, teguh pendirian. Maka di situ disebutkan, hai orang-orang yang beriman, jika kalian ini berjumpa ataupun menemukan musuh, komunitas musuh yang akan memerangi kalian, fasbutu, maka teguhkanlah pendirian. Artinya apa di situ? Mengandung makna teguh pendirian itu as-sabat, yaitu
al-istiqomah atau ya, pantang menyerah, pantang mundur. Ya. Anti untuk mendapatkan rayuan, lalu kemudian meninggalkan kebenaran prinsip yang selama ini kita pegang. Kan begitu ya. Itu namanya as-sabat. Dalam konteks perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau itu dibujuk oleh kafir Quraisy, ya, setelah diintimidasi, diperangi, masih tetap saja menebarkan dakwah Islam, maka kemudian Rasulullah dibujuk melalui pamannya Abu Thalib. Ya. Apa kata mereka kafir Quraisy? Hei Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu itu, jika Muhammad itu menginginkan kekuasaan ataupun menjadi orang yang paling berkuasa, maka aku berikan dia sebagai orang yang paling berkuasa di negeri ini. Jika dia ingin menjadi orang yang paling kaya, maka aku jadikan dia orang yang paling kaya di Mekah. Kalau dia menginginkan wanita ataupun perempuan yang cantik, yang paling cantik, maka aku akan memberikannya. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kafir Quraisy yang disampaikan kepada pamannya itu, maka kita akan ikuti penegasan penolakan Rasulullah SAW setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah tadi, kita lanjutkan, ya, menerima bujukan rayuan dari kafir Quraisy, ya, maka kemudian Rasulullah berkata, ya ammi, wahai pamanku, kullahum, katakan kepada mereka, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amr wallah ma taraktuhu hatta an yadharallah li au an ahluka duna. Jadi kata Nabi, ya, katakan kepada mereka, wahai pamanku, seandainya mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku, lalu kemudian bulan di tangan kiriku, supaya aku ini meninggalkan urusan dakwah ini, menyebarkan agama Islam, demi Allah aku tidak akan meninggalkan urusan ini, jalan dakwah ini, sampai kemudian Allah nanti memberikan kemenangan kepadaku atau aku binasa tanpa harus menyerah kepada mereka. Itulah gambaran, ilustrasi yang nyata, yang konkret sebagai sifat teguh pendirian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita kalau ingin maju, ingin meraih kemenangan, ya harus memegang prinsip. Dalam apapun perjuangan kita ini, dalam hidup keluarga, dalam berbisnis, dalam berorganisasi, dalam konteks bernegara, kalau kita ingin maju, ingin mencapai kemenangan, harus komitmen dengan prinsip-prinsip yang sudah ada itu, terutama dalam agama Islam. Kalau Pancasila itu sebagai dasar negara kita, ya, maka hendaklah kita komitmen dengan Pancasila, kita amalkan Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka insya Allah kita akan mencapai kejayaan, mencapai kemenangan. Ya. Kalau orang pejabat, pemimpin itu betul-betul berpegang teguh prinsip Pancasila, mereka tidak akan melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi, menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya. Nah, inilah teguh pendirian menjadi sangat penting para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau pantang menyerah ini ataupun pantang mundur ini tidak ada, ya, ataupun tidak ada teguh pendirian, ya artinya apa? Kekalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, agar kita meraih kemenangan, dalam ayat itu disebutkan hendaklah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah. Maka dalam ayat selanjutnya disebutkan wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian berzikir banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mendapatkan kemenangan. Makanya dalam perjuangan ini, dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, dalam membangun persyarikatan ataupun organisasi yang maju, dalam membangun negara, dalam membangun perusahaan-perusahaan yang ideal, yang meraih kemenangan,
maka hendaklah disertai dengan pendekatan spiritual. Ya. Semua unsur, semua elemen harus mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, bermunajat, sehingga kemudian dengan banyak berzikir kepada Allah, Allah pun akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang banyak berzikir. Maka para pemirsa, dalam konteks Indonesia ini, kalau semua warga Indonesia ini, terutama umat Islam, betul-betul berpegang teguh kepada agamanya, menjalankan agamanya dengan baik, insya Allah rahmat Allah itu akan turun. Karena itu janji Allah. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kan gitu ya, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Artinya apa di situ? Allah akan bukakan jalan kemenangan, jalan kejayaan, kemajuan. Kemudian yang ketiga, jalan agar kita meraih kemenangan itu adalah taat total kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan secara eksplisit, wa atii'u Allah wa rasulah. Hendaklah kalian itu taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dalam beragama ini ada perintah, ada larangan. Maka kita harus melaksanakan perintah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan kita harus meninggalkan segala bentuk ataupun perkara yang diharamkan ataupun yang dilarang. Yang kemudian jika kita berhasil ya, menjaga prinsip ini, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kan begitu ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu merupakan jalan kemenangan. Bukan hanya di dunia saja kemenangan itu, tapi juga kemenangan di akhirat, di mana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah, kepada surga yang sudah harus menjadi keinginan yang kuat kepada dalam jiwa kita, dalam diri kita untuk bisa masuk surga. Dan itulah yang kita kita inginkan, yang kita harapkan. Wala tanaza'u. Yang keempat adalah agar kita meraih kemenangan harus bersatu padu. Maka di situ disebutkan wala tanaza'u. Janganlah kalian bercerai-berai, bertikai, bermusuhan. Ya. Kenapa pertikaian ini dilarang? Di situ disebutkan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ada dua hal di situ yang menyebabkan ataupun efek buruk daripada pertikaian, permusuhan. Itu apa? Pertama adalah kalian akan mengalami kegagalan. Jadi kalau bertikai, kalau bermusuhan, kegagalan yang akan terjadi. Yang kedua, watadhhaba rihukum. Selain kegagalan itu akan hilang kekuatan ataupun martabat. Kenapa? Karena tadi bercerai-berai ataupun bermusuhan. Para pemirsa LCT TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ya di negara-negara Timur Tengah, sebagian di negara-negara Timur Tengah, ya misalkan di Libya, ya yang sampai saat ini masih ya, aniza terjadi ya, pertikaian di antara bangsanya. Kebetulan saya dulu pernah belajar di sana, ya mohon maaf, itu kan memperhatikan kondisinya. Yang ada justru apa? Keterbelakangan dan juga kemiskinan. Dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kenapa? Karena adanya pertikaian yang berkelanjutan di negara tersebut. Maka Indonesia harus bersatu padu ya untuk mencapai kemenangan itu. Para pemirsa LCT TV yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian langkah apa selanjutnya? Faktor apa selanjutnya? Kita akan bahas untuk sesi ini setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, langkah ataupun faktor yang kelima agar kita meraih kemenangan, tadi yang keempat adalah pentingnya bersatu ya. Maka untuk bersatu itu kita jangan bertikai, jangan bermusuhan. Karena kalau bermusuhan akan sulit membangun kerjasama. Intinya dengan bermusuhan akan mengalami tadi kegagalan ataupun kelemahan atau kerugian. Maka itulah mutlak bersatu ya menjadi syarat utama, salah satu syarat utama untuk mencapai kemenangan ataupun kemajuan.
Dan Pancasila dalam konteks Indonesia tadi ada yang ketiga itu persatuan Indonesia, itu sudah sangat tepat. Ya, sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam ini, ya, yang harus kita amalkan. Yang kelima adalah wasbiru. Untuk mencapai kemenangan itu tentu tidak serta-merta langsung jadi, ya. Tapi ada proses, ada waktu yang harus kita jalani. Dan itu semua memerlukan kesabaran. Jadi kalau kita ingin sukses, kita ingin maju, ya harus sabar. Wasbiru, innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sabar, ya, dalam menjalani kehidupan ini, ya, dalam menjalani hal-hal yang baik ini, misalkan, maka insya Allah Allah akan membersamai orang-orang yang bersabar. Artinya jalan kesuksesan akan terbuka dengan luas. Maka dalam hal ini para pemirsa, kita ambil contoh lagi, ya, Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ketika diperlakukan secara zalim oleh bangsa Thaif pada waktu itu. Ketika beliau mengajak agar bangsa Thaif itu beriman kepada Allah, tapi yang ada adalah penolakan. Nabi pun diusir dari negeri Thaif. Ketika dalam kondisi dalam perjalanan pulang, malaikat itu turun dan menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana kalau aku binasakan bangsa Thaif itu dengan caraku, yaitu menimpakan gunung Uhud kepada mereka, kan begitu. Tapi Rasulullah dengan sifat kesabarannya menolak tawaran malaikat itu. Lantas apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Beliau bersabda, arju an yukhrijallah min aslabihim may ya'budallah wa la yusyriku bihi syai'a. Begitu kata Nabi SAW. Aku mengharapkan agar Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka ataupun dari generasi mereka itu satu keturunan, satu generasi yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Maka dengan izin Allah, Allah mengabulkan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bangsa Thaif itu menjadi orang yang beriman dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada Rasulullah, kepada Islam. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kenapa itu terjadi? Itulah buah kesabaran. Buah kesabaran melahirkan, mendatangkan kenikmatan, melahirkan kemenangan, melahirkan kebahagiaan, melahirkan kejayaan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, agar kita meraih kemenangan adalah yaitu bersifat tawadhu. Di dalam ayat tadi itu wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bator, tidak ada kata-kata tawadhu. Tapi di situ menunjukkan satu kata agar kita ini tidak mengikuti ataupun tidak seperti orang-orang yang batoro. Batoro itu artinya tadi, itu orang yang angkuh, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Atau tadi yang kita sebut sebagai orang-orang yang memiliki ego, merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling hebat. Jadi sifat tawadhu ini para pemirsa adalah merupakan syarat ataupun cara agar kita mendapat ataupun meraih kemenangan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, agar kita mendapatkan kemenangan itu disebutkan di situ, ya, larangan agar kita ini tidak melakukan satu pekerjaan dengan dasar ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. Ya, artinya apa? Kita bekerja ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sifat ini, ya, keikhlasan ini sangat luar biasa, ya, menjadi sangat penting untuk kita miliki, karena dengan ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berorganisasi, ikhlas dalam bekerja mencari nafkah dalam Islam, ya, kalau itu semuanya diniatkan karena Allah, maka apapun yang kita kerjakan insya Allah akan bernilai ibadah. Itulah prinsip-prinsip, ya, ataupun sab'ah al-anasir lil falah,
7 kemenangan ataupun 7 unsur, 7 faktor untuk meraih kemenangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil mengamalkan ke-7 poin itu, yaitu yang pertama adalah tadi kita menjadi orang-orang yang istiqomah, ya, teguh pendirian, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang senantiasa menjaga persatuan, orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa tawabu, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam setiap amal. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.